Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-19, 20 dan 21 dari suratul Kahfi. Ayat 19 hingga 21 dari surah Al-Kahfi, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Ashabul Kahfi, yaitu para pemuda yang beriman kepada Allah. Allah teguhkan keimanan mereka dan mereka berani tampil menyatakan keimanan mereka di hadapan raja yang zalim pada masa itu, meskipun mereka tahu resiko yang akan mereka terima adalah hukuman bunuh, tetapi mereka berani menyampaikan kebenaran. Kemudian mereka diberi hukuman, tetapi hukuman itu diberi tangguh. Nah, pada masa penangguhan itulah mereka lari ke dalam gua. Kemudian di dalam gua mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidur panjang, yaitu selama 309 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka atau membangunkan mereka selepas masa yang panjang itu. Tujuannya adalah sebagai bukti bagi manusia yang hidup pada masa itu bahwasanya hari kebangkitan itu adalah ada, pasti. Jadi apabila manusia mati kemudian dikuburkan, apakah manusia itu akan dibangkitkan kembali? Ya, akan dibangkitkan kembali. Kalau badan mereka hancur dimakan tanah, apa mungkin mereka akan dikembalikan kepada penciptaan seperti di dunia? Ya. Apa sebab? Sebab tidak susah bagi Allah untuk membangkitkan manusia, seperti mana tidak susahnya bagi Allah untuk membangunkan kembali Ashabul Kahfi yang telah tidur sekian tahun, yaitu 309 tahun. Yang membangunkan manusia adalah Allah, yang membangkitkan manusia adalah Allah. Jadi ada kesamaan di dalam pembahasan tentang kisah Ashabul Kahfi, karena bangun kembali itu kaitannya adalah dengan roh atau nyawa yang kembali menempati tubuh manusia. Dibangkitkan kembali di hari kiamat pun juga begitu, yaitu roh itu dikembalikan ke jasad, tapi jasad sudah hancur dimakan tanah. Maka tidaklah susah bagi Allah untuk menciptakan jasad atau tubuh yang baru. Apa sebab? Sebab seperti yang kita jumpai di dalam surah Yasin,
awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Mithlahum itu yang semisal, yang seumpama dengannya. Bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi? Allah mampu untuk menciptakan kembali langit dan bumi yang seumpama dengan langit dan bumi yang dihancurkan, karena langit dan bumi ini akan dihancurkan nanti dengan kiamat. Bala, ya mudah bagi Allah, tak susah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah apabila menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi maka jadilah, bangkit maka bangkitlah, tercipta kembali. Apa susahnya bagi Allah? Sebab Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas. Nah, Allah adalah zat yang memiliki sifat sempurna. Di antara sifat kesempurnaan Allah adalah berkuasa dengan kuasa tanpa batas. Kita ketika memahami dengan akal, kita memahami dengan akal kita yang kita sesuaikan dengan kuasa kita yang terbatas. Nah, itulah yang menyebabkan kita mengatakan mana mungkin, mustahil, tak diterima akal, karena memang kita menggunakan akal yang terbatas. Tetapi apabila kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, maka tak ada lagi makna mungkin, mustahil. Tak. Apabila Allah menghendaki, apapun akan berlaku. Nah, jadi pembahasan tentang Ashabul Kahfi ini ada juga berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, berkuasa membangkitkan manusia kembali di hari akhirat, di hari kebangkitan. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari lebih khusus, yaitu menerangkan tentang kisah Ashabul Kahfi sebagai bukti pastinya hari kebangkitan. Sebagaimana biasa, kita akan membaca dan menerjemahkan ayat-ayat yang kita pelajari ini terlebih dahulu. Kemudian setelah itu barulah kita pindah ke tafsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailum minhum kam labithtum? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Fab'athu ahadakum biwarakikum hadhihi ila al-madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada innahum in yadhharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Allah berfirman, wa kadzalika, dan demikianlah, ba'atsnahum, kami bangkitkan mereka. Kami bangkitkan di sini maknanya kami bangunkan mereka. Kami bangkitkan mereka dari tidur mereka. Jadi kami bangunkan mereka. Kami adalah Allah, mereka Ashabul Kahfi. Liyatasaalu, agar mereka itu saling bertanya. Bainahum, di antara mereka. Apa pertanyaannya? Qala, berkata salah seorang mereka. Qailun, salah seorang mereka yang berkata. Ada yang mengatakan ketua mereka, ada yang mengatakan yang paling berumur dari kalangan mereka. Minhum, dari kalangan mereka. Kam, berapa labistum, lama kamu berada di sini?
maknanya berada di dalam gua ini, sehingga kita tertidur dan sekarang kita sudah bangun kembali. Berapa lama kita di sini ini? Qalu, mereka berkata, maknanya sebahagian dari mereka, labisna, kita berdiam di sini, yauman, satu hari, au ba'da yaum, atau setengah hari. Nah, kata atau ini bermakna yang berkata ini pun tak pasti, setengah hari, satu hari. Jadi disebutkan dalam tafsir, mereka itu masuk gua itu pagi hari, di waktu pagi. Kemudian mereka saling berkata ini di waktu petang hari. Maka ada yang menjawab mungkin setengah hari ya Kak, karena kita masuk pagi dan sekarang masih petang. Nah, qalu, mereka berkata, maknanya sebahagian lagi berkata, Rabbukum, Tuhanmu, a'lamu, lebih tahu, bima labistum, berapa lama kamu berdiam di sini. Nah, jadi ada satu lagi kelompok di antara mereka itu tak mau menyebut waktu, tetapi mengembalikan ilmu tentang berapa lama itu kepada Allah. Fab'atsu, maka utuslah ahadakum, salah seorang di antara kamu, biwarikikum, dengan uangmu, hadhihi, ini uangmu ini. Dikatakan uang itu adalah uang perak. Nah, jadi mereka ada bawa uang perak ke dalam gua itu. Jadi dengan uang itu diutuslah salah seorang dari mereka ilal madinati, ke kota, falyanzur, supaya dia yang diutus itu melihat, ayyuha, mana yang dari makanan, azka, yang lebih baik, to'aman, makanan. Oh, rupanya mereka sudah lapar. Nah, itu maksudnya itu. Maka salah seorang di antara kita ini pergi. Siapa? Jadi yang berkata ini dalam tafsir disebutkan yang paling tua atau ketua mereka. Maka salah seorang di antara kamu kita utus untuk pergi ke kota melihat makanan yang terbaik. Falyatikum, maka hendaklah dia datang kepadamu, birizkin, dengan rezeki, minhu, darinya. Wal yatalattaf, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Wala yushiranna, dan hendaklah dia jangan sampai yushiranna bikum ahada, salah seorang merasakan kehadiranmu di sini. Artinya sembunyikan tentang keadaan atau keberadaan kita di sini. Jadi yang satu itu mesti berlaku lemah lembut, jangan sampai ada yang merasakan tentang kehadiran mereka yang berada di dalam gua. Kita baca dari pangkal ayat. Dan demikianlah kami mengutus mereka, dan demikianlah kami membangkitkan mereka atau membangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka. Salah seorang dari mereka berkata, berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, maknanya yang lain menjawab, 1 hari atau setengah hari. Kemudian sebahagian yang lain mereka berkata, Tuhanmu lebih tahu berapa lama kamu berada di sini. Maka utuslah salah seorang di antara kamu dengan uang perakmu ini ke kota, supaya dia melihat makanan yang mana yang lebih baik. Kemudian dia datang kepadamu dengan rezeki darinya, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sampai seorang pun merasakan kehadiranmu atau keberadaanmu di dalam gua. Baik, ayat berikutnya lagi. Innahum, sesungguhnya mereka maknanya manusia yang ada di luar sana, iyadharu alaikum, jika mereka mendapati kamu berada dalam gua ini, yarjumukum, mereka tangkap kamu, kemudian mereka merejam kamu. Rejam ini melempar dengan batu sampai mati. Maknanya nanti kamu akan dibunuh dengan
lemparan batu oleh manusia itu kalau mereka mendapati kamu. Atau yu'idukum, mereka mengembalikan kamu fi millatihim, ke dalam agama mereka. Sementara kita masuk gua ini untuk menjaga iman kita. Walan, dan sekali-kali tidak akan tuflihu, kamu beruntung, izan, dengan demikian, abada, selama-lamanya. Nah, ini nasihat kepada orang yang diutus untuk membeli makanan itu. Jangan sampai ada orang yang tahu, karena kalau ada orang yang tahu, nanti mereka ditangkap dan mereka akan disiksa sampai mati. Wa kadzalika, dan demikianlah, a'tsarna, kami pertemukan, alaihim, ke atas mereka atau dengan mereka, karena kata kami pertemukan dengan mereka. Jadi akhirnya bertemu juga, yaitu orang yang diutus itu membeli makanan, tetapi membeli dengan uang yang uang itu sudah tak laku lagi, karena uang itu sudah lama, sudah 309 tahun. Maka akhirnya diketahui juga bahwasanya yang diutus itu adalah bukan dari generasi mereka. Akhirnya yang satu orang itu membawa manusia, orang ramai, ke gua. Nah, akhirnya bertemu dengan para pemuda yang lainnya. Nah, kemudian diceritakanlah bahwasanya mereka dahulu berada di masa seorang raja yang zalim. Maka didapati kalau begitu sudah lama itu sudah beratus tahun, 309 tahun. Kemudian mereka dibangunkan kembali itu adalah untuk liya'lamu, untuk mereka mengetahui anna wa'dallah, sesungguhnya janji Allah hak, adalah benar. Janji apa yang dimaksudkan? Janji manusia pasti akan dibangkitkan, seperti dibangunkannya Ashabul Kahfi itu. Jadi kaitan kisah Ashabul Kahfi ini juga penyelesaian bagi manusia pada masa itu yang tidak percaya. Ada sebahagian yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Wa anna sa'ah, dan sesungguhnya kiamat itu la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Id yatanaza'una, ketika mereka itu saling berselisih, bainahum, di antara mereka, amrahum, dalam urusan mereka. Apa urusan mereka yang mereka perselisihkan itu? Nanti kalau memang ya ada kebangkitan, apakah dibangkitkan ruh dengan jasad sekali atau ruh saja? Nah, jadi mereka berselisih. Tapi penyelesaian sudah, yaitu dengan kisah Ashabul Kahfi yang ada di depan mata mereka. Faqalu, maka mereka berkata, mereka di sini manusia yang ada pada masa itu, ubnu, bangunlah, alaihim, ke atas mereka, bunyana, bangunan. Jadi ada yang memahami manusia yang ada pada masa itu membangun bangunan di depan mulut gua, sebagai tanda peringatan, kemudian juga sebagai tempat beribadat, karena di ujung ayat itu ada Rabbuhum, Tuhan kamu, a'lamu, lebih mengetahui, bihim, tentang mereka, tentang Ashabul Kahfi itu. Qala, berkatalah, alladzina ghalabu, orang-orang yang menguasai, ala amrihim, atas urusan mereka. Maknanya ini adalah para penguasa pada masa itu. Lanattakhidanna, sungguh kita akan mengambil, alaihim, ke atas mereka, masjidah, tempat beribadat. Jadi dijadikanlah bangunan dekat gua itu sebagai tempat ibadat. Nah, ini ketetapan dari penguasa yang ada pada masa itu sebagai tempat peringatan. Dan demikianlah kami mempertemukan mereka agar mereka mengetahui sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sesungguhnya kiamat itu adalah
Sesungguhnya kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya ketika mereka berselisih di antara mereka dalam urusan mereka. Maka berkatalah mereka, yaitu manusia yang hidup pada masa itu, bangunlah ke atas mereka, mana untuk menjadikan peringatan ke atas mereka bangunan. Tuhan kamu lebih mengetahui tentang mereka, tentang Ashabul Kahfi. Itu adalah para pemuda yang sudah berlalu masanya 309 tahun yang lalu. Maka berkatalah orang-orang yang menguasai urusan mereka, yaitu para penguasa, sungguh kami akan mengambil tempat ibadat di dekat gua para pemuda itu. Kira-kira begitulah kalau kita susun kata, supaya kita memahaminya. Kalau kita terjemahkan biasa saja, sungguh kami akan mengambil atas mereka tempat ibadat. Kurang begitu jelas kita untuk main. Tapi kalau kita tambah kata, sungguh kita akan mengambil tempat, atau sungguh kita akan membuat tempat ibadat di dekat gua para Ashabul Kahfi itu. Boleh, begitu mudah kita memahami. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang membangunkan para pemuda yang disebut dengan Ashabul Kahfi yang berlindung dalam gua untuk menjaga keimanan mereka, yang mana mereka ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun, kemudian Allah bangunkan. Maka bangunnya kembali mereka itu, Allah yang membangunkan, itu adalah pertanda bahwasanya Allah apabila berkuasa membangunkan mereka itu selepas tidur panjang, maka Allah juga berkuasa untuk membangkitkan kita kembali selepas dikuburkan sekian lama. Maka kisah Ashabul Kahfi ini adalah bukti kepastian hari kebangkitan. Apabila kita bawa ke keadaan pada masa Rasulullah menyampaikan ayat ini, yaitu Rasulullah di kota Mekah, maka penduduk kota Mekah itu mengetahui tentang kisah Ashabul Kahfi. Berarti apabila mereka mengetahui tentang kisah Ashabul Kahfi ini, yaitu sebagai tanda kekuasaan Allah yang berkuasa membangkitkan manusia kembali, maka semestinya kafir Quraisy, penduduk kota Mekah, juga hendaknya semestinya mempercayai bahwasanya manusia apabila mati maka akan dibangkitkan kembali, sebagaimana mereka percaya tentang kisah Ashabul Kahfi yang bangun kembali selepas ditidur panjangkan oleh Allah. Begitu juga Allah berkuasa untuk membangkitkan manusia kembali selepas dikuburkan sekian lama. Inilah dia 3 ayat. Mudah-mudahan dengan 3 ayat ini bertambah pula keimanan kita kepada hari kebangkitan, hari akhirat. Salah satu dari bahagian hari akhirat itu adalah hari kebangkitan, yaitu manusia dikuburkan, kemudian nanti apabila kiamat terjadi, yaitu dengan sangkakala pertama, maka langit hancur, bumi hancur, manusia yang ada dalam perut bumi pun berterbangan. Berapa lama itu? Sampai sangkakala kedua ditiup. Berapa lama antara 2 sangkakala itu? Ma bainan nafqataini arba'un, antara 2 sangkakala itu 40. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan 40 itu 40 tahun lamanya. Tapi 40 tahun dunia? Tidak. Apa sebab? Sebab masa dunia itu sudah berakhir dengan kiamat. Maka dikatakan 40 masa yang masa itu hanya Allah yang tahu berapa lamanya. Nah, selama itulah manusia akan berterbangan di angkasa. Langit dan bumi belum ada lagi. Kemudian apabila sangkakala kedua ditiup, maka diciptakanlah langit yang baru, bumi yang baru. Nah, bumi yang baru itu luas sekali. Nah, disitulah manusia dibangkitkan kembali, dikumpulkan, maka tempat itu disebut sebagai tempat berkumpul.
tempat berkumpul dalam bahasa Arabnya mahsyar. Maka hari itu disebut juga dengan hari mahsyar, hari berkumpul, yaumul mahsyar. Jadi manusia yang tadi di dalam bumi dibangkitkan kembali. Hari apa itu berlakunya kebangkitan itu? Hari Jumat. Hari Jumat manusia dibangkitkan semua tanpa terkecuali, mulai dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir. Berapa jumlahnya itu? Kita salah satunya nanti di situ. Dan tidak berpakaian dan tidak beralas kaki. Tidak berpakaian berarti kita bisa melihat orang lain. Maka Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau begitu adalah nanti orang melihat orang lain pada masa itu?" Maka Rasulullah menjawab, "Oh tidak. Apa sebab? Masing-masing manusia pada hari itu sibuk dengan dirinya masing-masing sehingga tak sempat lagi untuk melihat orang lain." Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing pada hari itu sibuk dengan diri masing-masing. Kita kalau dah sibuk dengan diri kita, kita dah tak peduli lagi dengan orang lain. Siapa yang lalu lalang depan kita, kita tak peduli karena kita sibuk dengan diri kita. Nah, yang menyibukkan manusia pada hari itu adalah memikirkan nasibnya, yaitu bagaimana nasibnya. Apakah ketika bertimbang nanti timbangan kebaikan itu berat atau tidak? Ketika ada pembagian cahaya, dapat cahaya atau tidak? Ketika meniti titian bisa selamat ke seberang atau tidak? Bisa masuk surga atau tidak? Nah, itu yang menyibukkan dirinya karena tak ada lagi yang lain kecuali memikirkan tentang balasan. Nah, jadi 3 ayat ini mudah-mudahan menambah keimanan kita tentang hari kebangkitan. Yang banyak membuat manusia melanggar pada hari ini dunia adalah karena tidak percaya kepada hari kebangkitan. Meskipun mempercayai di mulut tetapi tidak membuktikannya dalam perbuatan. Orang yang betul-betul percaya kepada hari kebangkitan pasti akan berhati-hati dalam melakukan perbuatan di dunia ini, sekecil apapun. Apa sebab? Apapun yang dia lakukan di dunia ini akan dibalas di hari kebangkitan. Karena hidup ini bukan berakhir dengan kematian. Akhir hidup kita itu bukan kematian. Kematian itu hanyalah memindahkan kita dari kehidupan di dunia ini kepada kehidupan di alam barzah, kemudian selepas itu di hari kebangkitan. Dan semua yang kita lakukan tertulis dalam kitab catatan amalan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satu pun yang kecil ataupun yang besar yang kita buat melainkan semua tertulis dalam kitab catatan amal. Jadi kita ini mempelajari kisah Ashabul Kahfi, tetapi sebenarnya bukan sekedar kisah yang kita pelajari, tetapi juga sebenarnya adalah untuk menambah keimanan berkaitan dengan hari akhirat sebagai hari kebangkitan atau hari pembalasan. Inilah 3 ayat sebagai mukaddimah atau tafsir ringkas. Selanjutnya kita pindah ke tafsir yang lebih panjang atau lebih terperinci. Wa kadzalika, dan demikianlah. Apabila kita jumpa di pangkal ayat kata demikianlah, bermakna ada kaitan dengan sebelumnya. Karena tak mungkin muncul tiba-tiba demikianlah. Kalau kita menulis surat langsung saja awal itu demikianlah, ada begitu? Tidak. Kapan kita menulis demikianlah dalam surat kita itu? Setelah kita sampaikan apa yang mau kita sampaikan, kemudian ketika kita mau tutup, barulah kita sebut demikianlah surat ini kami perbuat, dan bisa digunakan sebagaimana semestinya. Begitulah biasanya di penghujung surat. Jadi ada lanjutan dari yang sebelumnya. Begitu juga dalam ayat ini. Wa kadzalika ba'atsnahum, dan demikianlah kami membangkitkan mereka. Apa sebelumnya itu? Sebelumnya tentang menidurkan mereka. Nah, sebagaimana kami menidurkan mereka dengan kekuasaan kami, maka demikian pula kami membangkitkan mereka dengan kekuasaan kami. Itu makna tafsir dari kata kadzalika. Jadi berkait
antara Allah yang menidurkan dengan Allah yang membangunkan, supaya jangan difahami yang menidurkan lain, yang membangunkan lain. Enggak, yang menidurkan Allah, yang membangunkan pun juga Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang mengatur segala-galanya, yang mengurus segala-galanya. Tidak ada Tuhan selain Allah, karena di sana ada kepercayaan kumpulan manusia yang mencipta Tuhannya lain, yang memelihara Tuhannya lain lagi, yang membinasakan Tuhannya lain lagi. Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Jadi tiga oknum yang kesemuanya adalah Tuhan. Dalam Islam ada, dalam Islam qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, satu. Allah yang menidurkan, Allah juga yang membangunkan. Allah yang mematikan, Allah juga yang menghidupkan kembali. Dan demikianlah kami membangkitkan mereka. Untuk apa dibangkitkan? Kan kalau ditidurkan, dimatikan begitu terus, kan selesai sudah kisah itu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membangunkan mereka kembali untuk tujuan yang bermanfaat bagi manusia yang hidup pada masa mereka itu dibangunkan. Padahal itu sudah lama, itu sudah 309 tahun. Karena pada masa itu manusia berselisih tentang kebangkitan. Apakah manusia itu kalau sudah mati akan dibangkitkan kembali? Nah, perselisihan berlaku. Nah, untuk menyelesaikan perselisihan itu, maka Allah pertemukan mereka yang hidup pada masa itu dengan para pemuda yang dibangunkan kembali selepas tidur mereka di dalam gua sekian lama. Baik. Dan demikianlah kami membangkitkan mereka liyatasaalu bainahum, supaya atau agar mereka bertanya di antara mereka. Ini kaitannya dengan para pemuda itu dahulu yang masih dalam gua. Nanti baru bertemu dengan manusia di luar setelah salah seorang diutus keluar. Nah, di antara mereka berkata, saling bertanya. Qala qailun minhum, berkatalah salah seorang dari mereka, kam labithum, berapa lama kamu berdiam di sini? Apa sebab muncul pertanyaan ini? Berapa lama kamu berdiam di sini? Ada dua sebabnya. Boleh jadi mereka bertanya itu adalah mereka merasa kalau kita ini sekejap, sebentar tidur, mengapa ada perubahan pada badan kita? Jadi ada ulama tafsir menyebut rambut mereka itu jadi memanjang, kuku mereka jadi memanjang. Nah, mengapa ada perubahan pada tubuh kita ini kalau kita tidur sebentar? Maka mereka tak dapat jawaban, maka mereka saling bertanya. Atau yang kedua, mengapa muncul pertanyaan berapa lama kita berada di sini? Ada ulama tafsir kita menyebutkan karena mereka sangat memelihara ibadat solat. Jadi biasanya orang kalau sudah tidur itu maka ingat, kita ada solat belum ya? Jadi mereka itu saling bertanya itu adalah karena mereka lah orang-orang anak-anak muda yang sangat menjaga ibadah mereka, sehingga apabila mereka tertidur saja meskipun sebentar, kira-kira ini sudah terlewat tidak ibadahnya. Nah, begitulah mereka saling bertanya. Kira-kira dari dua tafsiran itu, yang mana yang lebih kita pilih agaknya? Yang kedua. Bermakna kita ini juga ahli tafsir rupanya. Bisa milih. Atau ada lagi enggak? Apa sebab mereka saling bertanya? Nah, ulama tafsir itu mencari-cari kemungkinan itu. Nah, itulah dia ulama tafsir. Tapi itu adalah tafsiran para ulama. Yang pasti itu adalah mereka saling bertanya. Apa sebab mereka bertanya? Nah, itu wallahu a'lam, dan ulama tafsir kalau memang punya kemampuan silakan. Nah, kita hanya di sini menyampaikan saja seperti apa yang ada dalam buku-buku tafsir. Tapi yang kedua mungkin lebih sesuai ya. Sebab yang kedua itu memang lazim, biasa
Kalau orang yang sangat menjaga ibadahnya, kalau dia tertidur, maka yang teringat pertama kali itu adalah solat. Terlewat tak solat nih? Nah, padahal tidurnya sebentar saja, tetapi dia sudah merasa terlewat, karena sangat menjaga solat. Kalau maka sebahagian dari mereka itu, selama ini kita belum pernah menyebut berapa jumlah mereka. Apa sebab? Sebab kita menahan diri dari menyebut jumlah, karena ayat berikutnya nanti akan menerangkan jumlah mereka itu berapa. Berapa jumlah mereka? Nantilah ayat berikutnya lah. Maka kita belum sebut lagi jumlah. Kita sebut mereka saja, Karena dalam jumlah mereka itu ada perselisihan juga. Maka kita tak sebut nanti di ayat berikut ini. Nanti kan kita sampai 21. Nah, jumlah mereka itu di ayat yang ke-22 nanti ya. Ayat yang akan datang. Maka berkatalah mereka, yaitu sebahagian mereka, labisna yauman au ba'da yaum. Kita berada di sini nih 1 hari atau setengah hari. Karena ada 2 jawaban, dan antara satu jawaban dengan yang satu lagi menggunakan kata au atau bermakna, mereka yang menjawab itu pun mereka tak dapat memastikan apakah mereka 1 hari atau setengah hari. Jadi mereka sendiri ragu dengan kepastian berapa lama mereka dalam gua, tapi berani juga menjawab, yaitu 1 hari atau setengah hari. Mengapa mereka itu berani menjawab? Sebab mereka tidak menyangka tidur itu akan lama, karena mereka merasa nyaman sekali tidur. Biasanya kalau kita nyaman, masa yang panjang itu terasa pendek. Ini kita kalau merasa nyaman pengajian ini, tak terasa udah 1,5 jam. Nah, itu karena kita merasa nyaman. Tapi kalau tak nyaman, nah 5 menit pun terasa 1 jam rasanya. Nah, jadi suasana itu, karena Allah telah memberikan karunia sebelum ini, masih ingat pengajian sebelum ini, Allah memberikan karunia kepada mereka tidur yang nyenyak, maka mereka merasa nyaman sekali tidur, meskipun tidur mereka itu sudah lama, 309 tahun. Maka keluarlah jawaban 1 hari atau setengah hari. Qalu, sebahagian lagi pula berkata, Rabbukum a'lamu bima labistum. Tuhanmu lebih tahu tentang berapa lama kamu berada di sini. Yang kelompok kedua ini, karena tak tahu pastinya berapa lama, maka tak mau menjawab. Jadi jawaban itu dengan mengembalikannya kepada Allah. Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Nah, biasanya orang yang beradab itu kalau tak tahu, dia akan menjawab wallahu a'lam. Kalau dia tak tahu. Nah, tapi kalau tahu, jawablah. Tahu, jawab. Kalau ragu-ragu, sebut saya ragu-ragu ini. Menurut saya, bolehlah seperti itu. Tapi kalau tak pasti, jangan pastikan. Nah, kalau tak tahu, kembalikan saja kepada Allah. Maka selalu dijawab wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Nah, kelompok yang kedua ini mengembalikan ilmu tentang berapa lama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ini? Artinya boleh kita menjawab sesuai dengan ilmu yang kita punya, dan boleh juga kita mengembalikan tentang pastinya jawaban itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya boleh. Yang tak boleh adalah berdusta, berbohong. Nah, itu tak boleh. Yaitu berbohong itu kita memang tak tahu, tetapi memang tak tahu, tetapi memberikan jawaban seperti orang tahu. Nah, itu berbohong. Fab'atsu ahadakum biwarakikum hadhihi ilal Madinah. Nah, ini sambungan dari kisah, yaitu salah seorang dari mereka meminta kepada salah seorang lagi dari mereka yang lainnya, yaitu supaya fab'atsu, utuslah ahadakum, salah seorang di antara kamu, ini kepada kawan-kawannya, dia meminta biwarakikum hadhihi, dengan
uang dinar ini warak. Warak di sini ini adalah uang yang dahulu dipakai pada masa itu, biasanya adalah uang emas umpamanya, ada uang perak. Ilal Madinah, ke kota. Nah, kota yang dimasukkan itu kota mana? Nah, ini kalau belajar tafsir itu perlu dipertanyakan. Maka banyak sekali pendapat ulama kota mana yang dimaksud. Ada yang mengatakan kota Efesus. Kota Efesus itu kota kuno yang ada di Turki. Kemudian ada juga yang mengatakan di Yordania, ada yang mengatakan di Palestina, ada yang mengatakan di Syria. Banyak sekali ya. Nah, jadi karena berselisih kota yang mana, maka tak pentinglah kota yang mana. Yang penting adalah orang yang diutus itu oleh para pemuda itu adalah pergi ke kota yang kota itu mereka ketahui, atau ada juga ulama tafsir mengatakan kota mereka dahulu. Nah, yang mereka tahu itu adalah kota mereka dahulu. Tapi semua ada berubah ketika itu. Tidak seperti waktu mereka tinggalkan ketika mereka lari ke dalam gua. Biasalah kalau udah 309 tahun kita kembali ke kota yang sama. Seperti apa kota itu? Nah, sekarang kita di kota Pekanbaru. Kalau Allah tidurkan kita 309 tahun, kemudian kita masuk ke kota ini kembali, seperti apa kota Pekanbaru ini? Wallahu alam. Kita tinggalkan 10 tahun aja berubah, apalagi 309 tahun. Yang penting ke kota, yang kota itu adalah kota mereka yang mereka ketahui, maka digunakanlah alif lam, ilal madinati. Jadi kota itu kota yang ma'hud, maknanya ma'hudah, diketahui, artinya kota mereka dahulu. Falyanzur, maka lihatlah, hendaklah dia yang diutus itu melihat, mencari-cari ayyuha, yang mana azka ta'aman, makanan yang terbaik. Nah, makanan yang terbaik. Jadi ada pesan dari yang memerintah itu, pergi ke kota, cari makanan yang terbaik. Bukan sembarang makanan. Karena orang ketika lapar, dia tak peduli makanan yang mana saja. Yang penting makanan untuk mengenyangkan. Tapi mereka ini, karena mereka menjaga iman mereka, maka mereka tidak mau makan sembarangan. Mereka mencari makanan azka. Azka ini maknanya yang terbaik. Maka ada orang yang memberi nama anaknya Azka, memberi nama cucunya Azka. Azka ta'aman, yaitu makanan yang terbaik. Dari kata zakat. Zakat maknanya apa? Bersih, suci. Yang suci, yang baik. Yang baik itu yang mana? Yang halal. Tetapi ada lagi ulama tafsir bukan sekedar halal. Azka atau aman itu adalah yang halal lagi berkhasiat. Nah, kalau bisa adalah yang penjualnya itu orang yang warak, orang yang zuhud. Kalau dia menjual umpamanya binatang ternak atau ayam umpamanya, maka orangnya adalah orang yang taat beragama. Karena nanti yang menyembelihnya itu, nah, bukan masalah ayam yang disembelih, enggak. Siapa yang menyembelih ayam tuh? Nah, bukan sekedar ayam itu saja, tetapi dengan cara seperti apa ayam itu disembelih oleh penyembelihnya. Nah, itu yang dimasukkan ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu. Dan hendaklah dia yang diutus itu membawa kepadamu rezeki dari uang yang dibelanjakan itu. Kemudian pesan yang kedua, wal yatalattaf, dan hendaklah dia itu berlaku lemah lembut. Jangan sampai mengundang perhatian, umpamanya dengan bersuara tinggi umpamanya, atau bergerak cepat umpamanya, atau bertengkar atau berselisih nanti dan lain sebagainya. Tapi banyaklah mengalah, kemudian diam-diam bergerak dengan perlahan, suara merendah. Wala yush'iranna bikum ahada, dan jangan satu orang pun merasakan kehadiran kamu. Itu pesan. Jadi dari sini ini
kita dapat ilmu juga, yaitu berpesan-pesanlah dalam kebaikan. Jadi ketika kita ada sahabat yang kita perintahkan untuk menjalankan tugas, pesankan ke sahabat kita itu untuk bekerja yang terbaik. Ini yang pada hari ini disebut kerja dengan profesional. Nah, sebenarnya ini dia profesional itu, yaitu mencari tahu makanan yang terbaik, kemudian bergerak dengan, kalau mencari bermakna kaitan dengan makanan tadi, bergerak itu kaitan dengan suasana manusia yang ada di sekitar. Kemudian jangan sampai gagal, wala yush'iranna bikum ahada, jangan sampai gagal dalam mencari makanan. Nah, karena yang satu orang itu adalah sebagai yang bertanggung jawab ke atas teman-temannya yang ditinggalkan. Nah, jadi tertangkap satu, tertangkap semua. Nah, tak berhasil yang satu itu mendapatkan makanan, yang lapar apakah yang satu itu saja? Tidak, yang ditinggalkan pun juga lapar. Kemudian ada peringatan dari yang memerintah sahabatnya ini, innahum, sesungguhnya mereka manusia, iyadharu alaikum, kalau mereka mendapati kamu, bahwasanya kamu adalah orang yang lari dari raja, kemudian bersembunyi di dalam gua, yarjumukum, mereka akan merejam kamu, melempari kamu dengan batu, sehingga kamu mati. Karena hukuman pada masa itu yang menentang raja maka akan diberi hukuman mati. Caranya adalah dengan melempar batu kepada orang itu, maka namanya rejam, direjam dengan batu sampai mati. Ini peringatan. Nah, jangan kamu sampai lalai di dalam menjalankan tugas membeli makanan, karena nanti kamu akan direjam. Au yu'idukum, atau mereka akan mengembalikan kamu fi millatihim, ke dalam agama mereka. Nah, ini lebih berat lagi bagi mereka, sebab mereka pergi ke dalam gua itu adalah untuk menjaga keimanan kepada Allah. Nah, sementara kalau nanti mereka mendapati kamu dan memaksa kamu masuk ke dalam agama mereka, menyembah berhala, maka gagallah pelarian yang selama ini dilakukan. Walan tuflihu idzan abada, bukan yang selama ini saja, yang akan datang juga sekali-kali kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini peringatan. Jadi perlu juga kita memberi peringatan kepada sahabat kita. Jadi jangan hanya tugas saja disampaikan, tetapi kalau tak berhasil menjalankan tugas, juga beri juga apa risiko yang akan kita tanggung kalau kita tidak berhasil menjalankan tugas. Nah, itu ayat yang ke-20, selesai sampai di situ, yaitu berkaitan dengan para pemuda di dalam gua. Kemudian bagaimana setelah para pemuda itu bersepakat untuk mengutus salah seorang dari teman mereka keluar? Bagaimana? Apakah berhasil yang satu itu membeli makanan? Nah, kita lihat ayat berikutnya. Wa kadzalika, dan demikianlah, a'tsarna alaihim, kami mempertemukan mereka. Nah, kami mempertemukan, demikianlah kami mempertemukan. Karena ada kata demikianlah lagi di sini, bermakna ayat ini juga berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu demikianlah, kalau sebelum ini seperti mana Allah menidurkan mereka dengan kekuasaannya, maka Allah juga membangunkan mereka dengan kekuasaannya. Allah juga mempertemukan mereka dengan manusia dengan kekuasaannya juga. Artinya semua yang berlaku itu, kejadian itu berlaku dengan kekuasaan Allah yang ada hikmah di sebaliknya. Apa hikmahnya? Nah, liya'lamu, hikmahnya adalah supaya manusia yang ada pada masa itu di kota itu mengetahui anna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Karena pada masa itu manusia di kota itu berselisih, perselisihan mereka tentang yang prinsip dalam kepercayaan, yaitu kebangkitan itu ada atau tidak. Nah, itu prinsip itu.
Sebahagian mengatakan tak ada kebangkitan, kalau kita mati, hancur dimakan tanah, habis, sudah sampai di situ. Tapi yang sebagian lagi, enggak, kita akan dibangkitkan kembali. Maka dengan dipertemukannya para pemuda yang dibangunkan oleh Allah selepas ditidurkan 309 tahun, itu adalah sebagai bukti pastinya hari kebangkitan. Inilah dia judul yang kita tetapkan tadi. Wa anna sa'ah, dan sesungguhnya kiamat itu la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya, idh yatanaza'una bainahum amrahum, ketika mereka berselisih di antara mereka dalam urusan mereka. Apa perselisihannya? Yaitu tentang kebangkitan. Pasti atau tidak kebangkitan itu? Sampai kepada pasti. Nah, setelah pasti berselisih lagi mereka. Kebangkitan itu dengan jasad dan roh sekali atau roh saja? Nah, maka dengan kisah Ashabul Kahfi tadi itu, mereka bangun dengan roh saja atau dengan roh dan jasad sekali? Roh dan jasad sekali. Jadi dengan kisah Ashabul Kahfi itu selesai persoalan. Jadi kalau Allah menghendaki untuk menyelesaikan persoalan, mudah sekali caranya. Kalau Allah menghendaki, dan kita mencari-cari sampai bergaduh pula, berkelahi bertahun-tahun, tak selesai-selesai. Tapi bila Allah menghendaki, mudah sekali, maka mintalah kepada Allah untuk menyelesaikan persoalan. Nanti bagaimana cara Allah menyelesaikan, itu urusan Allah itu. Bagaimana caranya? Ini para manusia, para penduduk negeri itu, dengan dipertemukan dengan Ashabul Kahfi itu, selesai masalah mereka tentang perselisihan di antara mereka. Maka karena mereka sangat beruntung sekali dengan bertemu dengan Ashabul Kahfi, mereka tahu cerita itu. Tetapi dengan dipertemukan itu, maka mereka mendapatinya, oh ini adalah keuntungan yang besar, ini adalah karunia Allah yang besar. Faqalu, maka mereka berkata, ubnu alaihim bunyana, bangunan di depan gua itu sebagai peringatan, karena mereka mendapatkan karunia bertemu dengan para pemuda yang menjaga iman mereka. Di dalam tafsir disebutkan, manusia ketika para pemuda itu dibangunkan sudah mentauhidkan Allah, sudah beriman kepada Allah, sudah berserah diri kepada Allah, maka pembicaraan di antara mereka tentang hari kebangkitan, tentang dibangkitkan dengan ruh saja atau dengan ruh dan jasad sekali. Nah, ada di antara mereka itu yang beriman, dan iman mereka itu, pengetahuan mereka benar, tapi ada juga yang tidak. Itulah perselisihan. Tetapi kebenaran itu ada pada masa itu. Nah, tidak sebelumnya memang kebenaran itu tidak diberi peluang sama sekali. Siapa yang menentang kebatilan pada masa itu, yang menentang itu yang dihukum, yang dibunuh. Nah, karena mereka bertemu dengan para pemuda yang memelihara iman, maka mereka sangat beruntung sekali. Mereka bangunlah bangunan. Kalau hari ini apa namanya bangunan yang seperti itu? Memorial, bangunan untuk mengingat kembali. Nah, maka dibangunlah. Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka, yaitu tentang Ashabul Kahfi. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tentang keimanan mereka itu kepada manusia ramai. Qala alladzi ghalabu ala amrihim, berkatalah orang yang menguasai urusan mereka. Yang menguasai urusan mereka itu siapa yang dimasukkan itu? Pemerintah. Maknanya yang berkuasa pada masa itu membuat keputusan, lanattakhidanna alaihim masjidah, sungguh kita akan membuat tempat ibadat dekat gua itu. Itu kata penguasa pada masa itu. Masjidah di sini tempat sujud, yang dimaksudkan tersebut tempat ibadat. Jangan pula disebut masjid. Apa sebab? Ini di mana ini? Kapan berlakunya ini? Sebelum masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berlakunya
bukan di Mekah Madinah, enggak. Berlakunya ini seperti yang disebutkan tadi. Ada yang mengatakan di Efesus, Turki, ada yang mengatakan di Yordania, ada yang mengatakan di Palestina, ada yang mengatakan di Suriah. Ini sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan jangan sampai ayat ini dijadikan dalil untuk membuat masjid di depan gua. Atau jangan sampai dijadikan dalil bahwasanya masjid boleh dibuat di tempat orang meninggal dunia. Umpamanya ada orang meninggal dunia kemudian dikuburkan di situ, kemudian kita bangun masjid di situ. Tidak, sebab kita dilarang untuk membuat masjid di tempat manusia dikuburkan, karena nanti dikhawatirkan bisa nanti beribadah di situ, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada mayat yang ada di dalam kubur. Syirik, jatuhnya kepada syirik. Nah, ini kaitan dengan kepercayaan pada masa dahulu. Maka yang berkata itu siapa? Orang yang berkuasa pada masa itu dengan kuasanya, maka ingin membuat tempat peringatan, kemudian dijadikan juga sebagai tempat beribadah. Ini kepercayaan sebelum Islam yang disebutkan di dalam ayat ini. Nah, kemudian dari ayat ini juga kita menjumpai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka sedikit demi sedikit tentang Ashabul Kahfi itu, yang tadinya sama sekali tidak diketahui kepastian seperti apa kisah Ashabul Kahfi, tetapi sedikit demi sedikit Allah bukakan melalui ayat ini, dan di ayat berikutnya dibukakan lagi, dan khusus di ayat berikutnya tentang jumlah dari berapa banyak pemuda Ashabul Kahfi itu. Kemudian tentang kisah Ashabul Kahfi itu bagaimana pada akhirnya ya? Nah, disebutkan juga dalam tafsir bahwasanya mereka bertemu dengan masyarakat, kemudian setelah bertemu mereka kembali lagi ke dalam gua, kemudian mereka diwafatkan oleh Allah dalam gua itu. Nah, jadi akhir mereka itu adalah mereka kembali lagi ke gua, kemudian mereka wafat. Artinya tidak berapa lama mereka tidak bercampur dengan masyarakat pada masa itu, mereka kembali ke gua, kemudian mereka meninggal dunia. Nah, ini diantara tafsir yang kita jumpai dalam tafsir para ulama. Karena memang sebenarnya mereka dibangunkan itu hanya tujuannya adalah untuk memperlihatkan, menampakkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala tentang pastinya kebangkitan, untuk menyelesaikan juga persoalan yang ada di tengah masyarakat pada masa itu. Inilah dia 3 ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.